Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Rehan Bramaki, jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan hedging syariah, KPRS, takeover, falas, dan tawaruk beserta skema dan akadnya. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu hedging syariah. Hedging syariah adalah lindung nilai untuk mengurangi risiko yang terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan atau melindungi sebuah perusahaan dari exposure terhadap nilai tukar mata uang. Dan di sini saya akan menggunakan akad nilai tukar mata uang, dan ini adalah skemanya. Tahapan pertama yaitu forward agreement, di mana pihak kedua ingin menukarkan mata uang rupiah ke mata uang US dollar kepada pihak yang pertama, dikarenakan pihak kedua membutuhkan uang tersebut sekitar 2 bulan lagi. Maka kedua belah pihak melakukan forward agreement, yaitu saling berjanji untuk melakukan transaksi di mana yang akan datang dengan nilai tukar uang yang telah disepakati. Tahapan yang kedua itu yaitu transaksi spot, ketika sudah mencapai waktu pelaksanaan yang disepakati lalu terjadi transaksi spot, yaitu transaksi yang dilakukan segera dan tunai. Kemudian pada tahap yang ketiga terjadinya serah terima mata uang yang telah disepakati. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan KPRS. Pengertian KPRS itu KPR yang dapat berupa pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang guna membiayai pembelian rumah tinggal baik baru ataupun bekas dengan prinsip akad murabahah atau dengan akad lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan akad musyarakah mutanakisah. Mutanakisah itu nasabah dan bank bersama-sama melakukan pembelian properti atau rumah, tapak, apartemen, atau jenis lainnya dengan porsi kepemilikan sebagaimana yang telah disepakati. Kemudian nasabah melakukan pembiayaan properti tersebut dengan cara mencicil atau mengasur hingga semua aset kepemilikan bank akan berpindah tangan kepada nasabah. Dan ini skemanya dengan menggunakan akad musyarakah mutanakisah. Pertama itu nasabah mencari rumah yang diinginkan. Kedua, nasabah mengajukan pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad musyarakah mutanakisah. Ketiga, bank dan nasabah sepakat dengan akad musyarakah mutanakisah dan masing-masing saling mengontribusikan dana untuk pembelian rumah. Keempat, bank dan nasabah membeli rumah yang diinginkan nasabah dengan didampingi notaris. Kelima, nasabah setiap bulannya membeli secara bertahap atau mengangsur porsi kepemilikan bank. Dan yang keenam, nasabah juga membayar sewa rumah setiap bulannya atas porsi kepemilikan bank sesuai kesepakatan bersama. Nah, yang ketiga itu takeover. Pengertian takeover itu pemindahan hutang atau pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah dari bank atau lembaga keuangan non syariah atau bank syariah kepada bank atau lembaga keuangan syariah lainnya. Nah, di takeover kita akan menggunakan akad, yaitu akad murabahah. Nah, akad murabahah dalam takeover itu biasanya merujuk pada transaksi pembiayaan yang digunakan untuk mengambil oleh alih atau takeover aset atau kewajiban tertentu dari pihak lain. Dalam konteks ini, akad murabahah digunakan sebagai alat pembiayaan yang memungkinkan pihak yang ingin mengambil alih aset atau kewajiban tersebut untuk memperoleh dana yang diperlukan. Dan ini adalah skemanya. Pertama, si nasabah membeli aset kepada bank konvensional. Kedua, si nasabah itu mengajukan permohonan takeover kepada bank syariah. Dan yang ketiga itu si bank syariah itu membeli aset atau melunasi sisa hutang nasabah ke bank konvensional. Nah, yang keempat itu si bank konvens memberikan bukti kepada nasabah, kayaknya suatu kontrak. Terus yang kelima itu si nasabah dan bank syariah melakukan akad, yaitu akadnya murabahah. Dan keenam itu si nasabah membayar cicilan dengan sesuai perjanjian oleh bank syariah. Itu saja.
Nah, yang keempat itu adalah falas syariah atau valuta asing syariah. Itu adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Ini berarti transaksi valuta asing harus mematuhi aturan yang diperbolehkan dalam Islam, seperti larangan riba atau bunga, spekulasi berlebihan, dan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau horor. Dan di falas syariah tuh kita akan menggunakan akad syarf. Akad syarf adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada pertukaran mata uang atau transaksi valuta asing yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks valuta asing syariah, akad syarf mengacu pada transaksi pertukaran mata uang yang diatur oleh ketentuan-ketentuan syariah Islam. Dan ini adalah akad skema valuta syariah, falas syariah dengan menggunakan akad syarf. Pertama, si pembeli atau mustari dan penjual yaitu buy menggunakan akad syarf. Kedua, penjual itu akan menukarkan nilai mata uang internasional, ya contohnya US dollar kepada pembeli. Terus si pembeli membeli mata uang US dollarnya menggunakan rupiah, dan rupiah contohnya sekarang rupiah itu 16.000. Terus si pembeli atau mustarinya mau beli dolarnya itu 10 dolar, berarti 16 kali 10 160.000, berarti si mustari itu harus membayar 160.000 untuk menukarkan mata uang dolar ke 10 dolar itu. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu bay al tawaruk. Tawaruk adalah akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, yakni pemilik barang yang menjual barangnya kepada pembeli pertama, terus menjual kembali barang tersebut kepada pembeli akhir dengan pembayaran tunai. Ini adalah skema bay al tawaruk. Pertama, si bank menjual barang secara kredit kepada nasabah dengan harga 10 juta ditambah marginnya. Terus si nasabah itu menjual barang secara tunai atau secara cash kepada pihak ketiga, yaitu 10 juta. Dan pihak ketiga itu membayar secara tunai atau cash itu kepada nasabah. Dan keempat, nasabah itu membayar cicilannya kepada bank.